Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan ketiga ini dengan part 2 atau sesi kedua. Jadi video sesi kedua. Jadi saya ulangi bahwa kenapa ahli waris golongan kedua ini mendapatkan warisan. Ini karena si pewaris tidak mempunyai istri atau suami beserta keturunan. Artinya kemungkinan yang meninggal dunia ini bisa dia bujangan atau gadis atau janda, duda tanpa anak. Nah, jadi yang berhak mendapatkan warisan itu adalah ahli waris golongan kedua. Ahli waris golongan kedua tadi adalah siapa? Orang tua beserta saudara. Nah, saya lanjutkan bahwa apabila orang tua tidak ada, yang ada hanya saudara. Nah, saudara ini akan mendapatkan bagian yang sama rata, kepala demi kepala. Jadi kalau saudaranya ada 4, maka masing-masing saudara mendapatkan seperempat. Artinya antara saudara laki-laki dan saudara perempuan itu mendapatkan bagian yang sama, tidak membedakan antara apakah dia laki-laki atau perempuan, dibagi sama rata. Nah, selanjutnya kita lihat ahli waris golongan kedua yang kemungkinan adalah ada saudara kandung, ada saudara seayah, atau ada saudara seibu. Jadi artinya si pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 macam saudara. Ada saudara kandung, ada saudara seayah saja, atau ada saudara seibu saja. Nah, kita lihat di sini bahwa P ini adalah pewaris meninggal dunia, meninggalkan saudara, tidak meninggalkan ayah maupun ibu. Jadi ayah dan ibunya meninggal. Jadi ini pewaris, ini ibunya A, ayahnya B, meninggalkan 1 orang saudara kandung C dan 1 orang saudara seibu D dan 2 orang saudara seayah E dan F. Nah, harta warisan, jadi cara penyelesaiannya, ahli waris dari P ini, pewaris, ini kita lihat A, B, ayah dan ibu, C, saudara kandung, D, saudara seayah, E, saudara seibu. Maka bagiannya adalah A sama dengan B. Jadi ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/4. Jadi A dan B masing-masing mendapatkan 1/4. Jadi totalnya A dan B mendapatkan setengah. Setengah sisanya ini dibagi 2. Masing-masing setengah. Dari setengah berarti 1/4 untuk saudara dari garis ayah, dan sisanya 1/4 berikutnya adalah untuk saudara dari garis ibu. Jadi untuk garis ibu dibagi lagi garis ibu. Ini garis ibu ini adalah C dan D. C ini garis ibu. Ya. C dan D. Jadi untuk garis ibu ini adalah C dan D. Kemudian untuk yang bergaris ayah ini adalah ada C, E, F. C, E, F. Nah, cara pembagiannya adalah
Untuk C, E, F, sepertiga dari seperempat mendapatkan 1/12. Sedangkan untuk garis ayah, D dan C masing-masing mendapatkan 1/4 dari seperempat, masing-masing C dan D ini masing-masing 1/8. Jadi saya tekankan bahwa untuk saudara kandung dia mendapatkan dari bagian dari garis ibu dan mendapatkan dari garis ayah. Jadi saya ulangi lagi bahwa apabila si pewaris meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibu dan meninggalkan 3 macam saudara. C saudara kandung, D saudara yang seibu saja, dan E dan F ini saudara yang seayah. Nah, jadi ini nanti dikeluarkan dulu bagian ayah dan ibu 1/4. Sisanya ya 1/4 berarti menjadi setengah. Setengah sisanya dibagi 2. Nih, dibagi 2 garis nih. Garis ayah dan garis ibu. Setengah ini dibagi 2 lagi. 1/4 untuk garis ayah, garis ibu, dan 1/4 untuk garis ayah. Nah, 1/4 untuk garis ibu ini tadi dibagi antara C dan D, 1/4 dibagi 2, maka mereka mendapatkan 1/8. C dan D mendapatkan 1/8. Nah, ini. Selanjutnya, kita lanjutkan. Ahli waris golongan kedua, jika ayah atau ibu saja yang masih hidup, hanya 1 orang. Jadi jika ayah atau ibu saja yang masih hidup, hanya 1 orang saja. Hanya 1 orang saja. Nah, ini jadi jika ayah dan ibu yang masih hidup jika 1 orang saja, minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa kita lihat di sini yang masih hidup itu hanya ibunya saja. Jadi pewaris meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari ayah, ya, terdiri dari A, ya, A ayah, B ibu, D ini saudara kandung, C adalah saudara seayah, E dan F adalah saudara seibu. Pembagiannya adalah sama tadi, ya, sama. Keluarkan bagiannya si ibu ini 1/4, sisanya ya 3/4 ini dibagi 2. 3/4 dibagi 2. 3/4 bagi 2, ya 3/4 dibagi 2 nih. Berapa 3/4 dibagi 2? Akan menjadi 3/8. 3/8 untuk garis ibu dan 3/8 untuk garis ayah. Dan selanjutnya. Oke, sampai di sini di part 2. Kira-kira kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita bisa komunikasi, bisa melalui WA atau melalui email. Nanti akan kita bahas pada saat kita adakan ruang diskusi. Akan saya lanjutkan di part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.